salam jumpa kembali bersama saya dalam Renungan Harian Santapan Jiwaku. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali peristiwa sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana, dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus berkata kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar kisah yang sangat menarik hari ini, di mana Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan dari kekuasaan iblis, yang disebut dengan kekuasaan legion. Namanya tidak disebutkan, tetapi dikatakan legion, yang berarti mereka itu banyak. Dan sangat luar biasa bahwa orang ini kerasukan setan dan ia sudah diikat dengan rantai tetapi selalu putus. Kita membayangkan rantai itu begitu kuat dan kokohnya, tetapi tetap putus. Berarti ada satu kekuasaan iblis yang sangat dahsyat, yang sangat kuat,
yang menghancurkan orang ini. Kekuasaan iblis ini juga mensengsarakan dia, membuat dia hidup di dalam penderitaan. Kita mendengar hari ini bahwa ia sering berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Bayangkan orang dalam kerasukan setan memukul dirinya dengan batu, secara fisik hancur, bahkan secara psikis lebih lagi hancur lebur. Tetapi disinilah ada suatu perbedaan. Sekuat-kuatnya kekuasaan iblis tetap takluk di bawah kekuasaan Allah. Ketika Allah datang menghampiri orang yang kerasukan setan, orang itu pun mengalami ketakutan. Tuhan, apa urusanmu dengan aku? Engkau adalah anak yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku, jangan mengusir aku. Ada ketakutan. Ternyata iblis juga penakut. Ya, ternyata iblis juga penakut. Setan juga penakut. Ini menarik. Kuasa Allah menghancurkan. Kuasa Allah membebaskan. Kuasa Allah melepaskan belenggu dari orang yang kerasukan setan. Saudara-saudari, apa yang kita bisa lihat dalam cerita sejenak yang sangat singkat? Yang pertama, tidak ada kekuasaan setan yang bisa melebihi kekuasaan Allah. Itu jelas, mutlak. Yang kedua, ternyata setan itu penakut. Kalau manusia, bahkan ada manusia yang takut setan. Setan itu takut dengan Allah. Artinya apa, saudara-saudari? Kalau kita memiliki Allah, memiliki Tuhan dalam diri kita, setan takut. Setan lari terbirit-birit. Lalu mengapa kita takut sama setan? Mengapa kita takut sama iblis? Mengapa kita mau ditaklukkan sama iblis? Karena apa? Kita tidak memiliki Allah di dalam diri kita. Kita membuat pemisahan hidup kita dari Allah. Kita tidak membiarkan Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Kita tidak membiarkan sabda dan firman Tuhan itu mendaging dalam diri kita. Makanya kita selalu takut dengan setan. Padahal setan takut dengan Allah. Kalau kita memiliki Allah di dalam hidup kita, tidak ada satu setan pun yang bisa menguasai kita. Ini kata kunci. Setan tidak bisa menguasai kekuasaan Allah, tetapi kekuasaan Allah yang senantiasa akan menaklukkan kekuasaan iblis. Ini penting. Yang berikut, apa yang kita bisa petik dari kisah hari ini? Setelah Yesus menyembuhkan dia berpakaian dan sudah waras. Artinya apa? Orang-orang yang hidup dikuasai oleh setan adalah orang-orang yang tidak waras, orang-orang yang tidak normal, orang-orang gila. Maka saudara-saudari, dosa itu bisa membuat kita menjadi seperti ini, menjadi tidak waras. Kita membunuh diri kita sendiri, kita menghancurkan diri kita sendiri, kita memporak-porandakan kasih Allah dalam diri kita sendiri, dan akhirnya kita kehilangan keselamatan, kita kehilangan kebaikan Allah, kita kehilangan kasih Allah di dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus hari ini mau memberikan kita satu wajah yang baru, yaitu pakailah pakaian yang dikenakan Allah dalam hidup kita, supaya kita kelihatan sebagai orang yang waras. Artinya apa? Orang yang suci hatinya, orang yang kudus di hadapan Allah, orang yang benar di hadapan Allah. Dan yang ketiga, Yesus meminta orang yang setelah disembuhkan untuk pergi menceritakan dan mewartakan, dan ia melakukan. Tugas kita, saudara-saudari, adalah mau melakukan apa yang menjadi perutusan Tuhan. Pergilah dan katakanlah kepada seluruh bangsa, ke seluruh umat Allah tentang Injil Tuhan. Kita harus bersaksi tentang kebaikan Allah. Kita harus bersaksi tentang kekuasaan Allah. Kita harus bersaksi tentang cinta Allah. Kita harus bersaksi tentang pengampunan Allah. Kita harus bersaksi tentang kelemah lembutan Allah. Kita harus bersaksi tentang keselamatan yang Allah berikan dan nyatakan di dalam kehidupan manusia
atau kehidupan dunia. Kita tidak punya pilihan. Setiap kali kita mengalami kasih karunia Allah, kita diundang untuk bermisi. Kita diundang untuk menjadi saksi kebenaran. Kita diundang untuk terus melanjutkan karya Allah di dunia ini. Saudara-saudari, Tuhan Yesus hari ini ingin menyembuhkan kita, ingin membebaskan kita dari kekuasaan setan. Maukah kita datang kepada Yesus, membiarkan diri kita dibersihkan, disucikan, dikuduskan? Mari saudara-saudari, katakanlah kepada Yesus, Yesus Putra Allah yang Maha Tinggi, sembuhkanlah aku, bebaskanlah aku, hiduplah di dalam diriku ya Yesus, dan biarkanlah aku terus mencintai Engkau, aku terus tinggal di dalam Engkau. Ini hal yang sangat luar biasa. Yesus hari ini mau menunjukkan kuasa yang besar bagi kita. Yesus ingin mau menyatakan kebesaran dan keagungan cinta Allah teristimewa, cinta Bapa kepada manusia, kepada dunia. Ia ingin menguduskan kita, Ia ingin menyucikan kita, Ia ingin membebaskan kita, Ia ingin membersihkan kita dari belenggu dosa, dari noda-noda dosa itu. Dan semoga kekuasaan kegelapan setan hari ini dibebaskan dari seluruh kehidupan dan perjalanan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam kasih-Nya yang penuh berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.